Jangan pernah main Roblox tanpa internet. Hanya yang mencintai Allah yang bisa memberikan like dan subscribe sebelum Luffy menghilang dari layar. Suatu akhir pekan, Lukas sangat bosan karena tidak ada internet di rumah. Dia sangat ingin bermain Roblox. Semua orang tahu bahwa tanpa internet tidak bisa bermain. Tapi Indra bersikeras dan mencoba masuk ke Roblox 1000 kali. Dan seperti yang diharapkan, tidak berhasil. Sudah hampir menyerah, dia memutuskan untuk mencoba sekali lagi. Dan saat itulah keajaiban terjadi. Muncul pesan di layar yang mengatakan, Anda akan memasuki server pribadi di Roblox. Apakah Anda ingin melanjutkan? Indra menjawab ya. Dan tiba-tiba dia terteleportasi dari dunia nyata langsung ke dalam Roblox. Dan tidak pernah bisa keluar lagi. Jangan pernah main Roblox dengan orang tua di sampingmu. Hanya mereka yang benar-benar mencintai orang tua. Mereka yang bisa like dan subscribe sebelum Spider-Man menghilang dari layar. Lukas sedang main Roblox dengan tenang di ruang tamu. Orang tuanya duduk di samping. Tapi tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Gamenya mulai nge-lag dan sebuah pesan misterius muncul di layar. Kalian seharusnya tidak ada di sini. Ayah Lukas menatap layar dan tersenyum aneh. Seolah-olah dia bukan dirinya sendiri. Ibunya mulai mengulang kata-kata yang tidak masuk akal. Menatap tajam ke arah game. Tiba-tiba, layar berkedip terang dan Lukas tersedot masuk ke dalam Roblox. Sekarang terjebak di dalam map yang gelap dengan suara-suara mengerikan. Lukas sadar bahwa orang tuanya sudah bukan lagi seperti dulu. Atau mungkin mereka tidak pernah benar-benar menjadi orang tuanya. Menurutmu, apa yang akan terjadi dengan Lukas? Apakah dia bisa lolos? Tulis komentarmu, bagikan ke temanmu, dan jangan lupa like serta subscribe untuk kelanjutan cerita seram ini. Dengerin guys, kalau mata kamu tiba-tiba bergetar atau kamu merasa pusing, langsung tos HP lo jauh-jauh. 3 fakta yang bisa selamatin hidup kamu. Sekarang, kalau kamu mencium bau ikan atau telur busuk tanpa alasan, keluar dari rumah dan hubungi pemadam kebakaran. Itu bisa jadi kebocoran gas dan kamu gak mau ada di sana saat keadaan makin parah. HP kamu bisa jadi lagi diawasi. Klik ikon hijau, pilih lainnya. Dan kalau ada aplikasi biru, hapus sekarang. Tulisin WIP di komentar. Dan kalau emoji nggak muncul, HP kamu mungkin palsu. Lagi di tengah kerumunan dan tiba-tiba panik, jangan lari melawan kerumunan. Gerak ke samping sampai kamu nemu tempat aman. Kena gigitan ular, jangan isap racunnya. Imobilisasi dan minta bantuan segera. Tindakan sederhana ini bisa jadi perbedaan antara aman atau bahaya. Like, share, dan follow. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita butuh ini. Jangan pernah main Roblox dengan lampu mati. Kecuali kalau kamu siap menghadapi kekacauan. Hanya mereka yang berani menonton sampai akhir tanpa takut yang akan like dan subscribe. Lukas dan temannya sedang bermain Roblox. Ketika mereka memutuskan untuk membuat semuanya lebih intens. Mereka matikan lampu dan masuk ke kegelapan untuk pengalaman yang lebih nyata. Tapi tiba-tiba, layar Lukas berkedip dan apa yang seharusnya bagian dari permainan berubah menjadi sesuatu yang nyata. Dia ditarik masuk seolah-olah permainan itu coba menelanjangnya. Sekarang, Lukas terjebak di dunia yang menakutkan, di mana kode-kode permainan tampaknya hidup. Musik yang terdistorsi terdengar, dan bayangan di sekitarnya mulai bergerak. Apa yang terjadi dengan kenyataan? Bisakah dia keluar sebelum yang terburuk terjadi? Sebagai hadiah karena kamu sudah sampai di sini, kamu satu-satunya yang bisa komentar di video ini. Jadi, komentarlah dengan emoji favoritmu, dan bagikan dengan teman-temanmu. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk episode berikutnya dari petualangan yang mengerikan ini. Jangan pernah main Roblox dengan suara keras, atau permainan akan menemukanmu. Jika kamu cukup berani untuk menonton video ini, langsung beri like dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Lukas dan teman-temannya memutuskan untuk menaikkan volume permainan untuk pengalaman yang lebih imersif. Tetapi ketika mereka melakukannya, sebuah suara misterius mulai berkomunikasi langsung dengan mereka melalui suara. Mereka menyadari bahwa permainan mulai berinteraksi dengan lingkungan mereka, dan hal-hal aneh mulai terjadi di rumah mereka. Sekarang permainan itu melampaui layar, dan mereka harus memecahkan misteri ini sebelum hal terburuk terjadi. Sebagai hadiah, karena kamu sudah sampai di sini, kamu adalah satu-satunya yang bisa komentar di video ini. Jadi, beri komentar dengan emoji favoritmu dan bagikan dengan teman-temanmu. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk episode berikutnya dari petualangan yang mengerikan ini. Jangan pernah main Roblox sendirian. Jika kamu cukup berani untuk menonton video ini, langsung beri like dan subscribe. Setelah memutuskan untuk bermain sendirian, Lukas menyadari ada sesuatu yang aneh terjadi. Karakter-karakter dari permainan mulai mengikutinya di dalam game, dan dia mulai mendengar suara-suara dari sekitarnya. Sepertinya permainan ini mulai menguasai rumahnya, dan dia harus melarikan diri sebelum karakter-karakter itu menginvasi kenyataannya. Sebagai hadiah karena kamu sudah sampai di sini, kamu adalah satu-satunya yang bisa komentar di video ini. Jadi, beri komentar dengan emoji favoritmu dan bagikan dengan teman-temanmu. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk episode berikutnya dari petualangan yang mengerikan. Jangan pernah main Roblox dengan ponsel retak atau permainan akan menemukanmu. Jika kamu cukup berani, beri like, subscribe. Lukas dan teman-temannya sedang bermain Roblox dengan ponsel retak ketika suara misterius mulai berbicara kepada mereka. Permainan mulai berinteraksi dengan lingkungan dan hal-hal aneh mulai terjadi di rumah. Sekarang, permainan mulai keluar dari layar, dan mereka harus memecahkan misteri sebelum terlambat. Kamu satu-satunya yang bisa berkomentar. Tinggalkan komentar dengan emoji favoritmu dan bagikan. Jangan lupa untuk like dan subscribe.